Guys, balik lagi sama gue dari Chip Review Adi. Dan hari ini gue udah kedatangan mouse ya. Nggak kedatangan sih, gue beli mouse ya. Jadi pas keluar nih gue langsung tertarik banget sama mouse-nya yaitu si Pressplay Icarus. Kalau kalian tahu merek Pressplay, ini merek brand lokal yang lagi naik daun, lumayan terkenal dia. Sebelumnya ada mouse, ada keyboard juga. Dan ini mouse terbarunya yaitu Ultra Light Gaming Mouse, yaitu Pressplay Icarus. Nah, ini gue langsung tertarik banget dan harganya tuh ada di sekitar 550 ribuan ya. Gue lupa pastinya, tapi sekitar segitu. Dan kira-kira di harga segitu Ultra Light Gaming Mouse ini udah sesuai belum sih dengan performanya? Yuk langsung kita review aja. Nah, jadi untuk paket pembelian si Pressplay Icarus ini, dalamnya tuh cuma ada kabel paracord sepanjang 1,6 meter, terus ada dongle wirelessnya untuk menyambungkan ke komputer, dan ada si mouse Icarus itu sendiri, dan ada kitab-kitab yang nggak bakal dibaca juga, jadi nggak penting ya. Nah, untuk desain dari mouse ini tuh mengingatkan gue sama mouse Razer. Kalau kalian tahu Razer Viper itu bentuknya kira-kira mirip kayak gini, dan tapi ini warnanya putih aja ya, dan dia tuh cuma tersedia warna putih. Nah, di atasnya tuh dia ada 6 button yang programmable menggunakan software yang nanti akan gue jelasin. Jadi di atas ada klik kiri, klik kanan, scroll wheel yang bisa diklik, DPI button, dan di kiri kanannya tuh ada ini button forward dan backward yang seperti biasa ada di mouse-mouse pada umumnya. Dan ini tuh di bawahnya tuh ada tombol buat mengatur LED RGB, dan ada toggle on off untuk si mouse Pressplay Icarus ini. Mouse ini berbahan plastik ya, karena dia ultra light, jadi dia bahannya plastik, dan di samping kiri kanannya dia nggak ada rubber. Jadi di sini pakai plastik yang dikasih gerigi-gerigi gini, yang udah ya lumayan membantu grip lah, daripada polos sama sekali itu lebih nggak enak ya. Dan mouse ini tuh memiliki dimensi, nah nih gue bacain ya. Jadi mouse ini dimensinya itu 125 mm kali 63,4 mm kali 39,3 mm dengan bodi berbahan plastik, sehingga mouse ini memiliki bobot sekitar 77 gram aja ya. Dan ini gue udah timbang juga, cuma 76,77 lah segitu. Dan ini beratnya tuh termasuk sangat ringan, mengingat desainnya itu dia nggak pakai desain honeycomb yang dapat mengurangi berat lumayan signifikan. Jadi mouse ini tuh ya udah cukup enteng lah di kelasnya. Oh ya, karena mouse ini cuma memiliki warna putih doff, jadi ini tuh bahannya tuh gampang banget kotor ya, putih. Karena warna putihnya tuh gampang kotor. Kalau misalnya kalian kena tangan yang kotor atau berdebu sedikit tuh udah kelihatan item-item. Makanya kalian harus hati-hati dan patuhi protokol kebersihan sebelum menggunakan mouse ini, agar mouse ini tidak kotor dan tetap ganteng seperti pada umumnya. Nah, untuk spesifikasi dari mouse ini nih, menurut gue tuh udah menggunakan spesifikasi yang high end lah. Dia menggunakan Huanyu Suite yang diklaim bertahan sebanyak 50 juta klik. Sensornya juga dari PixArt yang udah cukup high end, yaitu PAW3338 dengan 400 IPS dan 40 gram acceleration. DPI-nya juga range-nya udah lebar banget, yaitu dari 200 sampai 16.000 DPI, dan polling rate-nya tuh sampai 1000 Hz. Jadi dengan spek seperti ini sih, gue rasa untuk kalian suka main low sensitivity atau game FPS dengan pergerakan yang mouse yang cepat sih, ini harusnya udah aman banget ya, udah nggak ada nge-lag atau nge-freeze, dan semua harusnya sih udah kebaca dengan baik ya pergerakan kalian walaupun cepet. Nah, ini nanti gue bakal review juga sesuai pengalaman gue, karena ini mouse nggak langsung gue review pas datang. Jadi gue pakai dulu sebagai daily driver selama seminggu lah kira-kira dah. Jadi semua yang gue ceritain nanti kesimpulan tuh sesuai dengan pengalaman gue pas pakai ini selama seminggu. Jadi kalian tunggu aja nanti di kesimpulannya ya. Nanti kan kita udah bahas spesifikasi dalemannya, dan kita sekarang harus bahas luarannya juga dong. Kita nggak boleh lupain sama si LED RGB dari Pressplay Icarus ini. Jadi Pressplay Icarus ini tuh udah ada RGB-nya yang udah programmable menggunakan software yang dikasih sama si Pressplay, yang nanti gue bakal bahas juga softwarenya. Jadi LED RGB-nya itu cuma ada di belakang gitu, kayak highlight aja di belakang, simple. Dan semua itu udah bisa diatur warnanya menggunakan tombol LED maupun dengan software yang nanti gue jelasin juga, itu udah bisa diatur. LED ini tuh sayangnya tuh di sini tuh paling karena bahannya putih dan dia tipis, dia tuh ada bleeding ya. Jadi ada bleeding di sekitar DPI button, dan di bodinya ini ada sedikit bleeding juga. Dan itu sih kalau di tempat yang gelap itu baru kelihatan, tapi kalau misalnya yang terang itu sih kurang kelihatan. Ya menurut gue sih itu lumayan ngurangin kegantengan si mouse ini aja sih, si bleeding itu. Tapi LED dari si Pressplay Icarus ini tuh dia tuh bisa pas dipakai ya, pas kalian pakai gerak-gerakin itu dia LED-nya mati. Jadi itu bertujuan untuk menghemat baterai. Jadi kalau kalian pakai kan emang nggak kelihatan juga kan LED-nya. Jadi dia di set mati, dan kalian juga nggak lihat mouse. Jadi kan ya udahlah, LED-nya mati. Nanti pas kalian lepas lagi posisi idle, lagi nggak megang mouse-nya, nah itu baru LED RGB-nya baru nyala lagi. Dan untuk menghemat baterai dia juga ada fitur sleep. Jadi kalau kalian nggak pakai selama beberapa menit,
itu kalian mouse-nya bakal nge-sleep ya. Jadi modenya diem dan nggak bisa digerakin. Dan kalian harus tekan tombol apa aja yang ada di sini buat nyalain lagi si mouse ini. Jadi pas kalian lagi diem, kalian klik aja sekali, tek, nah mouse-nya baru bisa dipakai lagi. Jadi itu lumayan menghemat baterai sih. Dan ngomong-ngomongin baterai, jadi si mouse ini gua tuh bisa bertahan selama 4 hari ya. 4 hari pemakaian sekitar 3-4 jam sehari, itu masih sisa sih. Gua nggak tahu pastinya, tapi yang pasti masih sisa dan masih bisa gua pakai. Abis itu gua cas ya, karena ya udah berasa agak lama, jadi gua cas aja sih. Jadi baterainya menurut gue sih udah cukup awet juga sih. Tergantung pemakaian juga sih. Kalau semakin kalian sering pakai dan semakin intensif pemakaian kalian, ya semakin cepat juga baterai habis ya. Itu prinsip baterai aja, semakin banyak dipakai semakin cepat juga nih baterai habis gitu kan. Tapi untungnya kalian yang nggak suka wireless, ini juga udah nyediain wired mode ya, menggunakan kabel USB Type-C yang dikasih sama press play-nya dari paket penjualan. Nah ini udah bahannya tuh udah paracord, jadi enteng banget lah, nggak berasa pakai kabel kalau udah pakai ke paracord. Kalian tinggal sambungin USB-C-nya ke mouse-nya, dan si USB Type A-nya nih langsung ke komputer. Dan ini kalian langsung bisa pakai wired mouse tanpa menggunakan wireless. Tapi ada kekurangan sih dari si kabelnya ini. Kan ini kabelnya kan buat sekalian ngecas si mouse-nya, tapi kepala si Type-C-nya itu pas banget ya frame-nya sama lubang yang ada di mouse ini. Jadi menurut gue sih kurang enak aja kalau kalian mau pakai kabel lain buat ngecas si mouse ini. Jadi nambahin kabel gitu di meja, karena kan harus pakai mouse, hanya bisa pakai kabel ini karena kepalanya tuh kecilnya tuh yang pas cuma ini. Tapi kalau kalian mungkin ada kabel yang kepalanya mirip-mirip atau sekecil ini ya, mungkin bisa dipakai juga. Ini menurut gua sedikit kekurangan sih, karena jadi agak ribet kalau mau ngecas. Misalnya gua mau ngecas pakai kabel keyboard yang ada di meja atau kabel yang udah ada di meja, gak bisa kan. Jadi gua harus nambah kabel lagi di meja, malah menemuin meja gitu. Nah setelah ngomongin baterainya, gua mau ngomongin wirelessnya nih ya. Jadi ini kan ultralight wireless gaming mouse. Dia tuh cuma pakai dongle 2,4 GHz yang dikasih sama di dalam paket penjualan. Jadi nge-pair-nya begini aja, kalian colok ke dalam komputer dongle-nya, dan udah kalian langsung connect, tinggal onin aja mouse, udah kalian connect, bisa pakai semua. Udah gampang sih, plug and play gitu, udah tinggal pakai. Tapi yang gua sayangin dari dongle-nya itu nggak ada tempat ya di mouse. Jadi di mouse tuh nggak ada tempat buat nyimpen dongle ya. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa itu menurut gua agak ribet ya. Jadi ya kalau kalian di rumah doang, yang ini mah nggak ribet ya, kecuali kecuali komputer kalian juga dicuri. Nah ini kan hilang sama komputernya ya. Mouse-nya ada tapi komputernya hilang, gimana dong? Nah kalau dan wireless-nya ini sih menurut gua sih udah bagus juga. Selama gua pakai main CSGO atau game-game FPS lainnya, tapi gue seringan main CSGO sih. Gue pakai buat ngeflick, kan gue pakai low sensitivity. Gue pakai ngeflick, gue pakai pergerakan mouse cepat, semua dapat kebaca dengan baik oleh sensornya. Dan menurut gue itu udah oke banget. Dan gue nggak merasakan delay sama sekali. Setidaknya gue nggak merasakan delay pas gue main CSGO itu ya. Jadi mouse-nya sih udah enak banget sih, udah nggak ada kabel kan. Makin enteng juga kan buat ngeflick atau menggunakan pergerakan mouse yang cepat. Nah dari tadi gue bilang ada softwarenya, kita langsung bahas aja lah softwarenya, biar kalian juga bisa ngerti apa aja sih fitur yang ada di softwarenya, dan bisa apa aja softwarenya untuk melakukan sesuatu itu di mouse ini. Yuk kita langsung aja bahas softwarenya. Nah guys, jadi ini adalah software dari si Press Play Icarus ya. Jadi kalian kalau mau download tuh kalian ke videonya si Press Play yang ada di YouTube. Nah yang ini, video yang ini, kalian lihat aja di sini nih, di deskripsinya dia udah kasih software Icarus, dan kalian bisa langsung download aja itu. Dan setelah kalian download dan kalian install ya beginilah yang keluar ya. Jadi di sini ada di kolom main, di sini kalian bisa setting keynya di tombol 1 2 3 4 5 6 tuh kalian bisa atur left buttonnya mau jadi apa nih. Bisa combination apa segala macam nih ya. Standar lah untuk makro biasa, untuk customizable biasa. Di sini kalian juga bisa atur polling rate dari USB-nya dari segini. Ada 4 titik ya nih. Jadi 125, 250, 500 dan 1000. Dan sini kalian bisa lihat juga baterainya ya. Jadi di software ini menurut gue juga berguna sih buat kalian lihat baterainya. Jadi nggak usah bingung lah dari mouse-nya ngeliat indikator gitu kan. Tinggal buka softwarenya, kalian udah bisa tahu baterai kalian tinggal berapa dan kapan kalian harus ngecas, kalian udah tahu. Lalu di kolom advance di sini untuk ngatur DPI-nya. Jadi kalian bisa memiliki 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 profile DPI yang ada di tombolnya, dan kalian bisa atur sendiri mau berapa. Di sini sensitivity, scrolling speed, double click speed, semua bisa kalian atur. Cukup lengkap sih pengaturan dari mouse ini untuk softwarenya. Makro nih ya, gue kurang ngerti cara pakai makro di mouse, tapi ya kalau kalian yang ngerti di sini udah bisa pakai makro. Dan sini terakhir tuh untuk ngatur si LED RGB-nya ya. Jadi kalian mau ngatur warna apa, orange, kuning, biru, semua bisa.
dan kalian tinggal atur aja sesuai selera kalian ya. Oh ya, di mouse ini tadi itu di pas gua ngomong tuh gua lupa jelasin, glide-nya tuh dia pakai pakai PTFE ya, dan PTFE Teflon ini tuh enak banget dibandingin sama G304 dan lebih smooth aja kalau lagi di mousepad ya, itu gue berasa banget sih. Ya itu dan itu aja sih yang kurang tadi yang lupa gue jelasin. Jadi softwarenya sih simple ya, begitu aja sesuai yang tadi gue udah tunjukin, begini doang. Dan kalau udah kalian udah selesai tinggal close, udah ke save. Jadi di mouse itu udah ada onboard memorinya, jadi kalau kalian pindah ke komputer lain, settingan terakhir kalian yang ada di sini tuh langsung pindah ke komputer itu tanpa perlu kalian download software. Jadi ya enak buat kalian pindah-pindah device sih. Kalau kalian pindah-pindah sih, gue sih enggak, jadi ya nggak terlalu kepake juga. Dah paling itu aja sih yang bisa gue jelasin dari softwarenya. Ya kita langsung lanjut aja ke videonya. Nah akhirnya kita sampai juga kesimpulan gue setelah pakai mouse ini selama seminggu ya. Menurut gue jujur, mouse ini pas gue beli, gue juga udah tertarik, dan gue beli, gue nggak kecewa sih sama performa yang dikasih. Semua nggak ada delay, mouse-nya enteng, desainnya yang oke, itu semua udah no complain lah gue. Kliknya juga udah enak, nggak mushy, dan kliknya juga enak. Dan ya udah oke lah kalau kalian mau beli di harga segitu, ya wajar lah wireless gaming mouse. Paling setaranya harga itu sama G304, tapi dia gak ada RGB-nya dan dia masih pakai baterai ya. Ya itu sih sesuai selera kalian aja. Gue sih lebih suka ini lebih enteng, simple, baterainya bisa dicas, nggak usah gonta-ganti. Paling kekurangannya itu tadi di LED-nya agak bleeding, tapi itu gue nggak terlalu masalah karena kalau pas dipakai emang nggak kelihatan, tapi emang mengganggu estetika sih sedikit. Jadi kurang ganteng aja gitu kan. Kalau mouse putih kan harus ganteng juga kan. Nah dan sama itu tadi sih yang gue jelasin kekurangannya, yaitu di Type-C-nya ini. Type-C-nya ini dia palanya kecil banget. Lihat ya. Jadi kalau kalian mau pakai kabel lain agak ribet, harus cari yang sekecil ini juga. Ya lumayan menuhin meja sih ini kabel kan, apalagi gue udah ada beberapa kabel di meja. Menurut gue itu sebuah kekurangan yang minor lah, nggak terlalu berefek banyak. Dan apalagi ya kesimpulannya, nggak ada sih. Kalian ya ini sesuai selera kalian aja lah. Kalau kalian suka desainnya, bentuknya, ya beli aja. Dan di tangan gue yang besar begini nih, begini ya, ini pas banget sih di tangan gue, jadi gue nggak ada komplain sih mengenai gripnya. Cocok buat palm grip deh kayaknya ini. Play gue makanya begini nih, dan ini cocok sih buat palm grip. Enak semua di bagian sini semua terpenuhi, jadi nggak ada rongga, jadi enak aja gitu kalau kalian pakai palm grip. Ya tapi balik lagi ke selera masing-masing. Tadi gue udah jelasin juga ukuran si mouse ini, ya kalian bisa kira-kira lah dengan ukuran tangan kalian sendiri. Ini tuh speknya juga udah high end banget, jadi ya udah aman lah kalau kalian mau pakai main game segala macam lah, udah aman lah. Gue sih pakai buat kerjaan sama game tuh udah nggak ada masalah, nggak ada yang bisa gue komplain. Jadi ya begitu aja kesimpulannya, karena nggak ada yang lagi yang bisa gue komplain. Karena kesimpulan banyak, kalau banyak yang dikomplain, jadi ini kan nggak ada, udah segitu doang ya, udah cukup lah reviewnya. Kalau kalian mau beli ntar linknya gue cantumin ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye.